menarik sekali kalau kita melihat pergerakan pengusaha saat ini, apalagi yang masih banyak bergantung pada bahan baku dari import begitu. Karena banyak juga yang sudah mulai bangkrut seperti pengusaha tekstil dan juga alas kaki, bahkan penjualan otomotif juga menurun begitu. Evaluasi dari Kadin sendiri seperti apa terhadap kebijakan impor ataupun ekspor yang berlaku saat ini? Apakah ini tidak cukup untuk bisa membendung produk-produk impor yang akhirnya mematikan produksi lokal? Menurut kami ya, Kadin melihat bahwa kebijakan ini adalah salah satu langkah sih untuk menghambat masuknya produk-produk China yang memang sampai ke konsumen. Asal muasalnya kan dulu dari TikTok, ya kan, di mana kita tidak mampu bersaing. Tapi keputusan yang akan diambil kita harus lihat kategori industrinya itu apa. Kok sampai 200% itu mungkin harus agak hati-hati. Karena kita dengan China ini hubungannya sangat baik. Dan kita investasi China di Indonesia kan besar sekali. Dan kita juga tahu nilai ekspor kita ke China itu dari total ekspor yang ada itu hampir 40%. Tahun 2023 itu kita ekspor 258 miliar. Ekspor ke China itu hampir sekitar 65 miliar dolar. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Pembicaraan secara bilateral itu harus dilakukan. Selidik punya selidik, kami Kadin melihat bahwa China tuh punya policy yang menyebabkan kita nggak bisa bersaing, yaitu mereka memberikan rabat sampai 13% setiap produk ekspor yang masuk ke Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau dia ekspor sampai masuk ke Jakarta, ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan rabat sampai 13%, tergantung komoditinya. Paling rendah itu sekitar 11%. Jadi ini yang mesti pemerintah antisipasi. Mestinya produk kita, UMKM juga bisa menyaingi. Caranya bagaimana? Nah itu kita pernah mengusulkan untuk membahas masalah pembiayaan ekstra kalau memang UMKM bisa melakukan ekspor. Nah itu poin yang pertama. Kedua, produk-produk dari China itu umumnya mempunyai sistem logistik yang luar biasa dengan teknologi. Nah kita untuk masuk ke negara China itu ada kesulitan. Untuk masuk ke daerah negara lain aja kita ada kesulitan. Nah ini yang perlu terobosan logistik, cost kita harus ada perubahan. Sehingga bisa menolong produk-produk ini masuk ke negara-negara tujuan ekspor itu bisa bersaing. Nah itu dua poin yang paling menurut kami secara teknis profesional. Yang ketiga, yang kita udah lihat, angka import sama angka ekspor. Bedanya kok kecil nih dengan China. Berarti ada illegal transaction, ya kan? Ada produk-produk ilegal yang masuk ke Indonesia yang tidak terkontrol. Nah itu yang kita minta pemerintah antisipasi melalui bea cukai. Bagaimana caranya? Nah itu harus didudukkan yang namanya HS Code Number. HS Code Number itu adalah jangan sampai HS Code itu menjadi bagian daripada kepentingan sesaat untuk biar yang penting barangnya masuk dulu. Nah ini yang jadi masalah. Nah analisa kami tugas yang terberat adalah mencegah ilegal import ini. Nah untuk itu kita minta pemerintah turun tangan. Kementerian lembaga yang terkait itu adalah perdagangan, perindustrian, dan keuangan, yaitu bea cukai. Nah ini yang menurut kami harus ada sebuah terobosan, sehingga kita mengusulkan dengan kementerian tersebut untuk kita membuat task force kerjasama. Supaya yang namanya perusahaan yang import untuk bahan baku dan ekspor itu prioritas. Kalau dia mengimport untuk memang kebutuhan yang kurang adanya di Indonesia, itu yang kedua. Yang ketiga, kita melarang produk-produk yang sejenis dengan cara memberikan bea masuk. Nah, bea masuk itu kan kalau makanan
ya 5%, ya kan. Paling top 10%, kasarnya gitu loh. Atau nyamain dengan kita punya tax regulations. Nah ini kejutan yang ditakutkan oleh industri itu adalah angka 200%. Nah itu angka 200% itu nanti larinya ke industri-industri apa? Bisa aja industri marmer, industri tile produk. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan tidak sampai segitu. Nah ini yang kita terus ingin duduk bersama Kementerian Perdagangan mulai membuka lah kesempatan kita buka data. Buka data itu tujuannya adalah tahun depan kita mau ekspor berapa? Kalau dari produk-produk industri di luar mineral, CPO, kita bisa umpamanya 100 miliar dolar. Nah dari 100 miliar dolar itu berapa persen yang bahan bakunya import untuk ekspor? Nah itu prioritas. Sehingga semua pengusaha bisa berhitung. Sehingga punya daya saing. Nah yang kedua, prioritaskan perusahaan yang juga bisa kerjasama dengan China. Nah, tugas pemerintah adalah membuka kerjasama economic partnership dengan China untuk supaya ekspor ke China diizinkan oleh pemerintah China. Joint investment, joint marketing. Yang terakhir adalah yang lagi rame sekarang adalah e-commerce. Kalau kosmetik jual di e-commerce, periksa dulu Badan POM-nya, ada nggak? Nah itu yang menjadi isu. Nggak ada. Kalau produk makanan, ada nggak Badan POM-nya? Nah ini tugas pemerintah juga dalam hal ini Badan POM untuk memeriksa di perusahaan-perusahaan e-commerce. Sehingga semua diatur tertata rapi gitu. Jadi nggak bisa masuk produk datang ke Indonesia logistiknya terus langsung ke konsumen di rumah. Tiba-tiba ada apa-apa kan pemerintah yang tanggung jawab. Baik, ini menarik yang tadi Bapak sampaikan soal ilegal impor begitu ya, di mana ini menjadi musuh kita bersama sudah dalam waktu yang lama begitu. Artinya kalau ada penetapan bea masuk yang sampai 200%, apakah ini justru merupakan potensi ilegal impor ini akan semakin besar lagi? Itu betul. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena ilegal itu jauh lebih jago daripada yang formal. Ya kan? Jadi gini, kita sih nomor satu pengendalian ilegal itu adanya di HS Code Number yang kita sepakati bersama pemerintah China. Nah itu kuncinya antara pemerintah dengan pemerintah. Sehingga barang itu nggak bisa langsung door to door. Apalagi menyangkut makanan, kosmetik, dan minuman. Itu yang paling bahaya. Karena itu impact ke konsumennya. Jadi kalau kami menyarankan produk-produk seperti ini harus ada batasannya. Yang bisa bicara cuma pemerintah dan pemerintah China. Yang berikutnya adalah ingat China ini kan teman kita. Dia udah 60%, 40% sampai 60% impor dari kita. Investasi dia udah masuk ke Indonesia. Ya diajak bicara mestinya. Diajak bicara untuk produk-produk UMKM ini harus dijaga, disinkronisasi supaya quality-nya dibahas secara bersama. Jadi nggak ada isu lagi gitu. Nah itulah namanya bilateral agreement untuk ekonomi.